Maksudnya begini, saudara. Karena memang orang kalau belum baca Alkitab, saudara, dari awal sampai akhir, maaf, hanya ngerti kebenaran itu hanya sepotong-sepotong. Contoh, saudara, ya, terutama saudara kita seberang. Mereka itu karena baca sepotong-sepotong, misalnya ini Anda orang Kristen bisa jawab enggak ini? Misalnya gini, saudara. Yesus itu ngajar, ini contoh dulu ya, santai dulu. Kita itu Yesus datang ke dunia ngajar manusia untuk berdoa kepada Allah loh, saudara, kepada Bapa. Contohnya kan doa Bapa kami. Kalau kamu berdoa, berdoalah Bapa kami yang di surga. Waktu dicobai, sembahlah Allah. Ya, waktu iblis ngomong sembahlah aku nanti seluruh dunia aku berikan, pencobaan 3 pencobaan itu, harta takhta, segala macam itu ya. Saudaraku, orang baca sepotong ini loh, itu loh, orang Kristen itu harus nyembah Allah, ya toh, harus berdoa kepada Allah. Kenapa kok berdoa pada Tuhan Yesus? Lah itu kalau baca sepotong-sepotong. Padahal di ayat yang lain, gitu loh mas saudaraku, ada ayat yang mengatakan suruh berdoa, minta dalam namaku, ya toh, aku akan melakukan gitu loh. Ya, jadi kalau baca sepotong-sepotong ya seperti itu. Makanya kita harus baca Alkitab itu secara keseluruhan. Ya, akhirnya kita ngerti gitu loh. Oh, seperti ini. Ya. Apalagi Kristen ini kan Allah itu kan maaf ya lebih rumit memang. Ya, memang Allah itu harus rumit saudaraku ya. Kalau dia gampangan maaf saudaraku ya. Bukan berarti yang gampang, yang sederhana itu pokoknya Allah itu satu, menurut jelasannya enggak ada, sama aja. Justru Tritunggal itu adalah penjelasan daripada Allah. Apa saudaraku? Tangkap nih ya. Tritunggal itu adalah apa? Penjelasan. Tanpa Tritunggal enggak jelas Allah itu, gitu. Apa Allah itu? Ya itu, ya terjangkau, enggak jelas, enggak ngerti. Makanya ketika kita belajar tentang Allah kita, Allah yang Tritunggal, itu kita menjadi jelas. Dan saya mau ngajar ini bukan sekedar pengetahuan ya, karena saya menyadari kalau cuma pengetahuan, pengenalan akan Allah nanti bukan hanya monoton ya, jadi seperti kayak pelajaran aja ya. Tapi saya mau nanti juga ambil ini untuk praktek hidup kita, ya, kita ambil. Makanya nanti ini saya berikan judul sampai lupa. Kesatuan dalam Tritunggal, bagaimana kesatuan atau bagaimana itu cara, how, bahasa Inggris how itu juga bagaimana dan cara kesatuan dalam Allah Tritunggal itu bekerja, terutama lah memberi kehidupan. Nah nanti kita arahkan ke situ, supaya nggak hanya belajar Tritunggal saja, tapi apa yang diberikan buat hidup kita, ya, dan bagaimana caranya itu gitu. Allah memberikan kehidupan dan itu Tritunggal ya. Kemarin di Kersel ini luar biasa ya. Makanya datang Kersel saudaraku, wah yang deket ini ngantuk katanya. Saya tanya, Sri ibu-ibu, kalau malam ngantuk Pak? Ya kalau sempatkan lah ya, cuman seminggu sekali, 2 minggu sekali kan, ya matanya dikasih remason atau apa gitu loh ya. Kuat-kuatin dulu 2 minggu sekali aja. Yang online, ayo saudaraku buka ya. Itu diperdalam lagi kan ya, kayak, wah Mas Yuga ini luar biasa nih, bisa jelaskan apa yang saya jelaskan tuh persis gitu. Ya Pak Hari mengembangkan dengan, kalau Pak Hari ini jurusnya hidup sehari-hari Pak Hari ya, dibawa dalam hidup sehari-hari ya toh. Bagaimana tulang itu yang sudah kering seperti itu kok bisa hidup lagi, urat-urat apa katanya, nyambung semua ya, daging, ya sampai ditutup kulit yang minggu lalu kan, itu dibahas lagi di Kersel. Ya kan, itu memberikan, itu bicara pengharapan segala macam, wah itu kan akhirnya bisa dibahas lagi lebih dalam gitu loh. Ya, makanya bisa dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Itu bicara pengharapan. Katakan pengharapan. 1, 2, 3. Pengharapan. Allah kita tuh Allah yang memberi pengharapan. Bukan Allah yang ngancam-ngancam, mengintimidasi. Kalau kamu enggak taat, azab. Azab siap menanti kamu. Hukuman siap menanti kamu. Maaf, ada dewa itu yang digambarkan keren ya, pakai tongkat, kok golok itu. Wah itu jadi takut ya orang, itu kalau sikat gitu ya, Allah kita. Ya. Seperti Bapa sayang anaknya. Bapa itu penuh cinta, penuh kasih. Ayatnya banyak itu. Karena begitu besar. Begitu besar loh, bukan cuma kasih loh. Loh ini bukan cuma kasih saja, begitu besar. Kasih Allah. Allah adalah kasih. Adalah.
Esensinya Allah itu kasih. Dan kalau Allah itu tidak terukur, langit takhtaku, bumi tumpuan kakiku, aku memenuhi langit bumi. Berarti kasihnya ya sebesar langit dan bumi, amin. Tadi nyanyi ya, sejauh, bukan siapa? Bukan itu ya, bukan yang, oh ya, sejauh langit. Kamu nyanyi lagu itu nanti, ya itu, makanya. Saya enggak janjian sama Mas Yuga. Sejauh langit dari bumi. Saudara bisa ngukur tingginya langit sama bumi? Oh, enggak ada sampai hari ini. Ngukur matahari aja loh itu berapa ribu tahun cahaya ya. Maksudnya gini loh, Anda nyampe ke sana itu ribuan tahun. Sudah tua belum nyampe, beranak cucu, beranak pinak, ribuan tahun. Jaraknya saking enggak bisa diukur dengan kilometer, tahun. Sampai sana berapa tahun gitu loh, berapa ribu tahun itu ada itu. Apalagi langit, sudah enggak bisa diukur. Ya, tingginya langit tak terukur, itu Alkitab luar biasa, enggak ada ayat gitu. Di dalamnya bumi tak terselami. Itu saya baca itu tuh nangis, saudara mungkin baca Alkitab, coba renungkan sungguh, kenapa saya nangis, saudara? Gini loh, bumi itu kan, bumi bisa diukur enggak? Kalau langit enggak bisa diukur ya, langit itu kan enggak ada batasnya. Bumi bisa diukur enggak? Ada diameternya kan? Tapi walaupun enggak bisa diukur, berarti kan terbatas. Alkitab katakan tidak terselami. Ya kan? Coba Anda gali bumi ini, nemu apa ya saudara? Sampai hari ini belum selesai orang belajar. Sampai ribuan tahun, sampai bumi kiamat pun nanti saya yakin tidak akan tersingkap. Masih misteri bumi ini apa yang jerone. Ya kan banyak orang gali itu sampai Lapindo itu orang kan bingung dulu. Saya kemarin ke Malang lewat Lapindo, ya sudah enggak lagi, tapi kan orang bingung fenomena ini kenapa? Tak terselami bumi ini. Itulah Tuhan kita. Ciptaannya aja begitu luar biasa, apalagi itu Tuhan kita. Gitu loh maksudnya. Ya, kasihnya, termasuk kasihnya. Tuhan tidak sekedar pengasih penyayang. Pengasih penyayang seperti apa? Oh, seperti tingginya langit dan bumi. Tidak terukur kasihku, cintaku. Makanya Paulus pernah ngomong, saudara. Aku ini paling jahat, paling berdosa dari semua rasul. Karena aku seorang pembunuh. Gitu, saudara. Tapi karena kasih karunia-Nya, itu di 2 Korintus berapa itu? Yang bekerja dalam diriku. Aku ada, itu katakan sering nyanyi, aku ada, sebagaimana aku ada, nggak ngerti ayatnya kan? Itu ayatnya Rasul Paulus itu. Aku bisa ada sebagaimana ada saat ini. Minggu lalu kan, kapan ya? Minggu lalu ya, saya tunjukkan mujizatnya hambanya ini, Rasul Paulus. Bangkitkan orang mati, siapa yang namanya, ayo. Yang dibaca, persis bacanya, si Riki. Tikus. Gampang ingetnya, namanya tikus, depannya kasih eu tikus. Itu di kita tikus itu kayak binatang, nggak usah nanda, itu nama itu. Tikus, ingat kan? Anak muda jatuh, mati. Dengarkan khotbahnya Paulus, saking lamanya, belum mati. Terus Paulus turun, diapain? Ya anggap aja peluk gitu kan, dia merebahkan, bangkit enggak? Bangkit. Terus kain sapu tangan yang ketinggalan, kan melayani kemana-mana misi, itu kenakan orang sakit sembuh. Loh, aku ini orang yang paling berdosa, pengen orang yang paling jahat, paling berdosa, kok bisa jadi rasul yang luar biasa? Aku yang paling jahat, paling berdosa dari semua rasul. Alkitab Perjanjian Baru, 2/3. Itu mulai dari Roma, Korintus, Galatia, itu Rasul Paulus semua yang dipakai Tuhan menerima wahyu untuk memberitakan untuk kekristenan ini supaya sampai ke seluruh dunia. Ini orang yang paling berdosa, makanya Anda jangan minder. Ini bukti loh, kasih Allahku, lagu-lagu itu ya luar biasa ya. Sungguh telah terbukti, cintanya Tuhan itu dibuktikan. Lah saya berdoa berharap, anak saya lagi kamu buat apa itu, story atau? Ya rasa syukur, ya sudah dia mau membuat intinya hidupmu itu adalah apa? Kamu kemarin tanya apa itu? Story. Hidupmu adalah cerita. Itu loh, kamu kemarin cari-cari ayat mumet. Jadi hidup kita ini menjadi cerita. Kalau Alkitab katakan surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Jadi anak-anak Tuhan itu hidupnya itu seperti surat. Katakan surat, 1, 2, 3, surat. Yang terbuka, katakan terbuka. Orang Kristen enggak boleh sembunyi-sembunyi, maksudnya terbuka, terang. Orang yang sembunyi-sembunyi hidup dalam gelap, munafik, enggak, terbuka. Ini mati terus. Terbuka, supaya dibaca, itu 2 Korintus 3, oleh semua orang.
bukan ditulis oleh tinta. Saya tidak usah buka banyak, ayat banyak nanti. Tapi ditulis oleh roh. Tulis, roh Allah nulis, jadi cerita. Paulus, kita tidak hanya terima wahyu, dia hanya terima wahyu, dia ceritakan. Makanya dia ngomong gini, aku menguasai diriku, apa itu ayatnya itu ya, aku menguasai diriku supaya jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan, berapa banyak anak-anak Tuhan, ngomong Injil hebat, kesaksian hebat. Makanya saudara kalau teliti ya, kamu akan bila Roh Kudus turun atas kamu akan terima kuasa, kamu akan menjadi saksi, bukan bersaksi loh, keliru. Saya tidak anti bersaksi, bersaksi luar biasa. Banyak orang Kristen cuma bisa ngomong doang, hanya bisa bersaksi doang, tapi tidak menjadi saksi. Hidupmu harus jadi cerita, dibaca oleh semua orang. Ya kan? Istri saya membuat story di WA group, WA-nya dia. Terus yang saya cerita minggu lalu kan, tukang saya bukan anak Tuhan datang sama istrinya. Istrinya nangis karena ngerti Joshua dari kecil ya, tukang saya itu dari kecil, dari difoto bayi, maksudnya buat story kan cerita ya sampai wisuda gitu. Padahal nanti itu belum apa-apa, harusnya ada profesi itu yang paling penting. Kalau apoteker sama dokter itu lain, kalau dokter kan 2 tahun, kalau apoteker setahun. Sudah sarjana pun kalau profesi setahun enggak ada nilai, enggak lulus, nilai jelek, kan praktek profesi. Nanti dia di rumah sakit, di apotek, di ini juga karena kimia farma ya, lagi di pabrik. Loh kalau ilmunya ada enggak bisa praktek, dokter yang belajar sarjana kedokteran nyuntik keliru ya, tetanus misalnya. Makanya harus praktek 2 tahun, apoteker setahun. Nah itu nanti masih nunggu itu, masih jalan hampir 2 bulan. Nanti setahun baru nanti ini penting. Nah, tapi intinya kan dia mau tulis gini loh, bukan masalah berhasilnya ya. Dia mau tulis hidup ini jadi cerita gitu loh. Bagaimana kadang-kadang dia nginget-nginget. Ya ini pembukaan dulu, santai dulu. Kemarin malam-malam sering ngobrol kan, sekarang tinggal sama kita kan, selama ini di Surabaya kan. Ini karena prakteknya di deket Jombang sini kan, deket tinggal di rumah. Malam-malam sering cerita, masa kecilku loh susah katanya. Sering dipanggil, saya ini sampai lupa SD itu, sering dipanggil TU. Kenapa? Saya bayar sekolahnya telat terus. Bukan double, nggak punya uang ya Mas. TNH ini kan paling mahal. Itu saya dapat diskon ya pendeta. Diskonnya ya maaf ya kurang banyak soalnya. Tapi ya dikasih segitu. Sering dipanggil sampai malu dia kadang gitu. Sampai trauma. Bayangin ngalami gitu. Terus makan itu kalau ada kan supaya untuk sangu makan untuk makan itu kan ada catering. Zaman dulu ya 10.000. Sekarang 10.000 ya sudah lumayan. Dia 5.000. Tapi itu saya gini loh, kamu lu pinter loh, dari kecil udah pinter negosiasi gitu ya. Jadi datang saya punya 5.000 boleh. Jadi cuma satu-satunya dia 5.000 dikasih tulisan. Lainnya nggak pakai tulisan 10.000-an ya catering untuk anak-anak makan itu ya sekolah. Dia 5.000. Khusus Joshua. Saya melihat baca tulisannya ketawa, bukan Joshua ini yang nulisnya. Nggak ngerti. Aku lo kecilku susah gini-gini ya. Puji Tuhan ya sekarang ya toh. Ayo. Saya sudah ngomong sama Chandra, ini anak-anak ini gaya Saudara. Kalau ke kuliah ya, kuliah gereja, enggak mau naik yang kan ada smash itu ya. Enggak mau smash. Matic misalnya. Kadang mau saya pakai mana dipakai kuliah, pakai dan kamu aduh, saya dulu ngapel istri saya aja motor pinjem satpam. Itu aja motor suaranya prok. Dapat nyonya ya. Wah, ini apa? Makanya hidup kita jadi story, cerita, dibaca semua orang. Soalnya Mas Heru kemarin sharing-sharing ya, luar biasa kesaksiannya kan, kita sudah sering dengar. Tapi ini yang baru nih makanya maaf ya, ini saya ini orangnya terbuka, saya enggak biasa nyimpen, sulit saya tuh suruh nyimpen diomongi hal-hal yang saya orangnya enggak suka nyimpen dalam keluar. Enggak apa-apa ya, ini kan keluarga semua ya. Juga pelajaran buat kita ya. Mas Heru kan lagi kan dari dulu kerjanya kan Mas Heru?
apa namanya itu, di dealer kan, ya, uang hartaku banyak, mobilku banyak, ya mobilnya juragan. Ya, dulu uang banyak, wah kayak hambur-hambur kadang-kadang, uang habis nanti bosnya kan orangnya juga enak, terus dia kalau kasih bonus apa gitu. Akhirnya terjadilah ya muhibah ya, muhibah jebret kelenger udah. Wis ini pulih seperti ini, puji Tuhan itu mujizat gitu ya. Bisa ada sebagaimana ada saat ini, sudah dengar kesaksiannya kan. Lah sekarang kan belum bisa untuk kerja ke Surabaya lagi ya, kan jauh juga dealer, dan memang hatinya kayaknya merasa dengan keadaan begini lebih dekat dengan keluarga. Ada pemulihan dengan istri, dengan anak-anak, malah bisa nganter anak sekolah sendiri, sehingga ceritakan. Tapi ya gitu, semua itu ada konsekuensi. Dengan kerja seperti ini, ya sekarang kan apa namanya ngirim kerupuk di tempat saya, sekarang malah dibuka jalan, apa kirim di mana itu Mas Hari? Nitip-nitip Mas Hari zaman. Mas Hari lah ya. Hari Heru. Ada lagi huru, hara namanya kayak gitu. Hari Heru, huru. Ya, nitip di angkringan. Ya kan? Terus jual rica-rica. Saudara bisa pesen, enggak apa-apa. 15.000 ya. Anak-anak Anglo pinter ya. Esther ini apalagi nih. Wah, ini orang bisnis ini. Sudah bisnis online. Jadi di 15 ditawarkan 17. Nah, apa di online kan. Anda boleh pakai itu ya. Mas Heru tetap 15. Anda bisa ya, itu laku. Ya. Lah, kadang-kadang kan orang jualan ada yang laku, ada yang belum. Mas Kersel, ini gimana ngitungnya, kelenger dia denger itu, aku butuh dorongan, maksudnya baik, tanya itu kan untuk evaluasi, tapi Mas Heru sempat nangkep dengernya kan, nah nggak apa-apa Mas Heru, masukan itu enggak selalu yang enak, amin Mas Heru, ada sesuatu yang bagimu mungkin enggak enak, tetapi itu membuat engkau menjadi lebih tangguh, lebih kuat, lebih beriman gitu loh Mas Heru. Bukan cuma berusaha saja ya, kita ini ora et labora orang Kristen ini. Dan kemarin kesaksiannya luar biasa. Saudara. Ya kan sempat enggak laku. Itu aja akan tanya Mas Hugo, kamu ngitungnya gimana? Oh bisnismen, pengusaha gitar, lenger dia. Itu ngitungnya gimana? Apa? Itu wah tambah ngeluh dia. Ladang ngirim ke Anglo baru laku apa? 3 kadang 2 gitu. Ya, memang kadang kalau kita hitung-hitungan, maaf saudara, ini saya ngomong gini, karena saya ngalami, saya ini loh, pernah, saya juga sempat sharing-sharing, ya masa lalu juga ya, pernah susah, saya pernah mau berangkat ngantor itu, ngantornya ke gereja full timer, pernah jadi full timer, satu gereja, tidak punya kendaraan, apa namanya, saya naik bemo, sebenarnya naik itu ada motor gereja, cuma dipinjem, ada orang butuh banget gitu, dan saya mau berangkat, saya lupa, nggak punya uang, akhirnya saya cari-cari di bawah kolong, uang receh-receh, nemu saudaraku. Bisa untuk naik bemo, zaman dulu tuh berapa gitu loh, 1.000 atau 1.500, masih murah, saya kumpulin, berangkat. Pulangnya nunut. Udah sampai, banyak untuk naik ke kantor aja enggak bisa punya uang. Untuk makan, enggak ada. Saya ngalami seperti itu. Ya kan? Nah, maksud saya gini cerita ini, saudara, supaya belajar, Mas Heru ngalami. Jangan kan cuma ngitung, ini kalau 4 ke sana transportnya, ini sempat enggak laku sama sekali Mas Heru ya. Waduh, sehari itu nggak ada orang beli sudah. Ya, jujur saudara ya, kita manusiawi kan. Saudara kalau ada usaha, dagangan, nggak laku, susah apa senang? Oh, hore, nggak laku. Kongslet itu. Susah apa senang saudaraku? Ya susah, jujur. Mas Heru ya sempat ngerasain, sempat saksi itu. Tapi belajar untuk, nah ini saudaraku, percaya. Belajar bersyukur. Ya, bersyukur sambil nangis. Terima kasih Tuhan. Terus akhirnya apa Mas Heru? Gak berapa lama itu, hari itu sehari gak laku atau setelah itu sorenya, saya lupa cerita misalnya. Sorenya? Berarti gak sempat lewat 1 hari ya? Oh sempat sehari lewat, terus beras tinggal apa? 3 gelas. Saya cerita, jangan khawatir, saya dulu pernah gak makan sehari, minum air sampai kembung, saya pernah. Nyonya saya pernah gak bisa makan Lin ya. Terus dikirim tetangga, apa pindah rumah itu loh. Gak usah takut. Dan dia puji Tuhan setelah ngalami gitu, wah besok beli berasnya, itulah anak Tuhan. Saudara. Kalau belum ngalami gitu, belum anak Tuhan. Saudara. Ya bukan masalah kekurangannya, tapi mujizatnya itu di tengah kekurangan. Akhirnya, wah ini sudah tinggal 3 gelas ini. Besok enggak tahu. Anaknya, anaknya Heru ini tak
gendong, nggak mau lepas, saudaraku. Anaknya Yani malah nangis-nangis, histeris, saudaraku. Mana Yani? Teriak-teriak, anaknya Heru malah mau tak lepas, nyaruk gini. Dengar suara saya langsung, hei amin gitu. Bapakku ketawa, apa? 3 gelas, ya. Tapi luar biasa setelah itu tiba-tiba Mbak Dinul, ya di tempat saya kan, ini ada orang Sakinah pesen 2. Padahal dulu aja ngitung 4 atau 5 untung rugi enggak. Ini enggak sempat ngitung untung rugi. Sudah laku 2 aja syukur. Itulah anak Tuhan. Memang ya apa, memang cara bisnis hitung-hitungan ya memang masih merintis, saudara. Merintis semua. Tapi percayalah Allah kita, Allah yang luar biasa. Yesus, Kaulah segala. Kalau enggak gini enggak ngalami sendiri, saudaraku. Betul. Ya, Mas Heru cerita gini berkali, saya ini khawatir dikira minta bantuan. Enggak usah takut, kalau kamu tulus, jujur. Loh, saya kadang cerita kesulitan, apa malu. Tapi Tuhan tolong saya. Kamu enggak nolong pun enggak apa-apa gitu loh. Tuhan yang tolong gitu. Dan Tuhan bisa tolong pakai macam-macam cara gitu. Saya kan pernah kesaksian, siapa itu? Pak siapa Ubaja. Ubaja yang dari Semarang, bukan yang Solo. Dan punya anak asuh banyak, perlu berasnya habis. Dia bingung terus jalan ke sungai. Perutnya sakit apa saya lupa. Terus tiba-tiba dari jauh kampul-kampul uang lo ini kesaksian beneran lo bisa ada uang, nggak tahu uangnya siapa jatuh diambil satu dan bisa beli beras. Lo kita pun itu loh Tuhan kita membuktikan Allah kita ajaib. Allah kita terbukti kasihnya, Allah kita terbukti pemeliharaannya. Allah kita pernah Yesus ngomong jangan khawatir. Bapamu di surga memelihara. Lihat burung di udara. Enggak pernah nanam nabur, ya, menuai, nyimpen dalam lumbung, tapi enggak pernah kekurangan makan. Biarkan hidupmu jadi story, cerita. Mas Heru, amin? Bertahan, enggak apa-apa. Ya. Ya laku yang berapa yang ada, itu sudah dibuka jalan Tuhan. Sekarang Gojek. Ayo saudara dianyari. Buka, apa namanya, kantin? Sambil promo, ini yang lihat banyak. Kantin Dewi. Oh ada Bunya ya, oh kantin Bu Dewi. Waduh, buka itu ada menunya, enggak tahu apa aja, belum buka saya. Kapan nyonya saya buka, kok belum ada menunya, oh keliru. Baru dianu. Haleluya, Tuhan kita ajaib, jangan khawatir, jangan takut. Ya, lah kita akan melihat cara kerjanya Tuhan. Ya, bagaimana Dia memberi hidup kita. Saya belum baca ayat sama sekali ya, ini yang udah megang ayat, wah apaan bacanya ini? Enggak apa-apa, biar lama tuh lagi. Gini saudaraku, Allah kita ini luar biasa dan saya akan tunjukkan Tritunggal ini. Ya, cara kerjanya Allah itu Tritunggal. Ya, bagaimana Allah, penjelasan tentang Allah bekerja. Kalau tidak ada itu tidak ngerti, saudara. Lah, kita akan belajar tentang kehidupan. Ya, Allah kita itu Allah bukan cuma Allah yang hidup, Allah yang memberi kehidupan. Bukan hanya memberi, bahkan selalu memberikan kehidupan. Saya buktikan seperti ini, saudaraku. Allah memberikan kehidupan kan sejak awal penciptaan, ya kan? Allah diberi kehidupan melalui menciptakan manusia, diberi nafas hidup. Manusia jadi hidupnya. Saya punya banyak ayat ya. Saya takutnya nanti panjang banyak. Allah memberi kehidupan melalui Rohnya. Nah, terus melalui penciptaan diciptakan. Kemudian setelah itu ternyata manusia jatuh dosa, mati. Kan kita udah belajar tentang kematian, bahkan ada kematian kedua. Itu kematian kekal. Kalau kematian pertama sih enggak masalah. Hanya tubuh saja kan, rohnya masih hidup. Lah kematian yang kedua ini yang bahaya, akan dilemparkan ke neraka tempat iblis dan antek-anteknya itu. Untuk disiksa selama-lamanya kan. Firman Tuhan ngomong gitu kan, sudah saya ajarkan. Gara-gara inilah, makanya kita ini belajar tentang keselamatan semua. Akulah your savior, juru selamatmu, satu-satunya juru selamat, penyelamat. Kenapa? Karena manusia jatuh dosa, akhirnya maut. Lah, ketika mengalami kematian, maut, Allah pun tetap menghidupkan. Amin, saudaraku. Ini loh, coba ngerti maksud saya. Jadi Allah itu bukan cuma Allah yang hidup, tapi memberi kehidupan. Bukan hanya memberi di awal kehidupanmu. Bahkan ketika manusia jatuh, terancam maut, bahkan mengalami maut pun, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus ngomong kan, barang siapa percaya kan tetap hidup. Dihidupkan terus. Allah tidak mau kita mati. Amin, saudaraku. Bahkan sebelum kita mati, matinya kan nanti. Di tengah-tengah hidup kita ini, kita sebenarnya minggu lalu belajar tentang kebangunan atau kebangkitan secara rohani. Bagaimana tulang-tulang kering, itu sebenarnya bukan tulang beneran ya. Itu bicara
orang yang tidak punya harapan. Sudah kering, sudah kayak nggak punya harapan. Beras tinggal 3 gelas. Saya malah sehari tidak makan, saudara. Pernah. Ya, karena habis uang saya hanya minum air sampai kembung perut saya sehari, tidak makan. Tapi waktu itu masih bujangan, saudara. Ya. Makanya begini nasib jadi bujangan. Belum kenal nyonya kan rumah makan. Wah kalau setelah kenal, lain. Makanya prosesnya dulu. Kita kan nggak ngerti dulu. Saya kan nggak ngerti kalau ketemu yang punya rumah makan ya, di Solo. Akhirnya tiap hari makan babi kecap. Sebelumnya ya nggak ngerti, kenal belum, baru datang ke Solo waktu itu saya. Nggak makan sehari. Uang saya habis, nggak bisa ngatur uang waktu itu saya. Malam kembung udah, wis minum air aja, nggak tahu besok makan apa. Tapi saya nggak telepon orang tua saya nggak minta tolong sana sini, saya mau belajar. Tuhan kok yang bawa, itu awal saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Kok bawa aku ke sini Tuhan? Ya ini saudara berani enggak begitu? Aku buktikan, aku mau buktikan. Bukan berarti saya enggak percaya Tuhan, aku mau buktikan bahwa Engkau ada. Aku percaya Engkau melihara aku. Saya diam, enggak ngomong. Pagi-pagi beneran ada orang, ini nyata. Saya sering dengar kesaksian begini dulu kok, yang ngalami sendiri. Ada yang ketok-ketok, anak remaja, anak youth. Ibu masak banyak gitu ya saudara ya. Ini ada kelebihan, dikirim saudara. Tapi nggak ada nasinya, lauknya tok ya wis bersyukur. Baikut kan di sana kan banyak Chinese ya saudara ya. Itu anak Chinese apa? Baikut babi, istri saya juga Chinese. Babi kan, maaf saudaraku, itu sayur apa? Itu loh apa? Baikut yang sayur asin itu loh. Waduh pagi-pagi masak sayur asin. Loh mana dikasih enggak boleh protes, saya terima. Enggak pakai nasi lagi, dipikirnya ada nasi. Oh iya terima kasih. Ya apa makannya? Akhirnya sudah lapar saudaraku, ada kuahnya tak uyup-uyup. Makan. Maaf saudaraku, bahasa Jawane alot apa bahasa Indonesia itu. Lihat, ulet tuh. Waduh, udah lapar. Gigit. Waduh kurang lama ngerebusnya. Ya, enggak apa-apa, bersyukur enggak? Bersyukur wis gak apa-apa daripada enggak makan gitu. Terus siangnya ada mujizat yang saya cerita, ada teman saya datang gitu. Ya kasih saya, ya puji Tuhan, setelah itu enggak pernah lagi saya ngalami itu, cukup sekali aja lah. Ya enggak apa-apa sih, tapi puji Tuhan. Untung pernah bersaksi ya, pernah ngalami beras, enggak habis ya, sempat kan, gantek gitu, tapi cuma berapa hari. Kalau janda Sarfat ini berapa tahun Mas juga, minyak enggak habis, sampai berapa tahun itu ya. Itu mujizat tercatat di Alkitab. Untung lumayan lah berapa hari ngalami sedikit ya, nggak habis-habis. Allah kita luar biasa, Allah kita enggak mau kita mati, Allah kita mau kita hidup. Aku datang memberi kamu hidup dan dalam segala kelimpahan. Allah kita sumber kehidupan. Dan kita akan lihat cara kerjanya Allah memberi kehidupan. Ini kemarin kan Yeskiel 37. Saya mau lompat yang ke ayat ini aja biar cepat. Ini cara kerjanya Tuhan. Yang ayat 7 mulai kayaknya, bentar ya. Oh, bukan yang ini ya. Jadi Yeskiel pasal 37 ya kemarin ya. Saya sampai buat catatan banyak, kelenger sendiri saya. Yang pas ayatnya ini, yang 7 mulai biar tidak lama kan sampai 14 ya. Saya mulai 7 aja sampai 10. Kita lihat cara kerjanya Tuhan. Bagaimana Tuhan memberi kehidupan pada manusia. Makanya akhirnya kita ngerti kenapa Tuhan Yesus berkata, Yesus itu adalah Sang Firman. Jadi kalau saya bicara tentang firman, mungkin saya belum mendasari yang kapan itu ya. Jadi kalau saya bicara tentang firman, sebetulnya saya bicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah sebelum jadi manusia, dia adalah Sang Firman. Saudara perlu belajar, perlu ngerti ini. Yesus itu Allah, dengar baik-baik. Tapi bukan Allah Bapa. Lah ini banyak orang Kristen salah ngerti. Yesus itu Allah tapi bukan Sang Bapa. Dia adalah Allah tapi Sang Firman atau disebut anak Allah itu. Roh Kudus juga Allah tapi dia bukan Sang Bapa. Dia adalah rohnya Bapa. Yesus adalah firman-Nya Bapa. Gitu loh, saudara ngerti ya. Dan ini adalah dalam satu kesatuan. Saya sudah ajarkan minggu lalu kan. Bukan seperti maaf ya saudara, masing-masing punya konsep ya. Kalau saudara Hindu kan ada 3 individu. Brahma tinggalnya saya kemarin belum lihat sih, lihat catatan ya. Jadi Brahma itu tinggal di Satyaloka, enggak salah itu. Terus Wisnu di Wainastu gitu. Saya kemarin keliru, lautan susu itu ceritanya beda memang. Ya, kalau di Siwa itu si Kailas,
Cuma kalau paling gampang Brahma Loka, Wisnu Loka, Siwa Loka. Jadi punya loka sendiri, tempat sendiri. Kalau kita enggak, Bapa di mana, anak di mana, enggak. Aku dan Bapa satu, di mana Bapa berada, di situ firman-Nya juga berada, di situ rohnya juga berada. Makanya kenapa di 1 Yohanes 3:20, Bapa itu ada di dalam kita, dari mana engkau tahu? Karena ada rohnya di dalam kamu. Coba ayat ini dulu, sebelum ini ya. 1 Yohanes 3:20 enggak salah itu. 1 Yohanes 3 ayat 20. Dari mana kita tahu bahwa Bapa Allah atau Allah ada di dalam kita? Ayo Mbak. Hah? 20. 30. 1 Yohanes 3. Ya toh? Ayat dari mana kita tahu bahwa Allah itu ada di dalam kita? Bukan ini ya. Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu ada di dalam kita? Coba, saya pernah khotbah ini kok. Ini saya tunjukkan bahwa Allah itu selalu ada dalam kesatuan. 1 Yohanes 3 ayat 24, kurang 4. Sini pinter-pinter kok sini nih. Pendeta lupa, jemaat enggak lupa. Ya, Mbak Mul, ayat berapa Mbak Mul? Nah, ayo baca. Ayat 24 ya, 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah dalam dia. Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita. Bagaimana engkau tahu bahwa Allah ada di dalam engkau? Ya bacaan terus. Yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Yaitu roh yang dikaruniakan kepada kita. Roh yang diberikan tinggal dalam kita. Karena ada Roh Kudus, ya Allah ada di situ. Kalau Allah di situ, firman-Nya juga di situ gitu loh. Jadi harus ngerti ya. Jadi Bapa firman dan Roh Kudus itu selalu dalam kesatuan. 1 Yohanes 5:7 ini dulu biar tahu. Jadi kalau saya jelaskan nanti bukan terus terpisah-pisah gitu ya. Supaya Anda belajar, mulai ngerti sekarang. Tritunggal tidak pernah terpisah. Di mana ada Bapa, di situ ada firman-Nya. Di situ juga ada rohnya. Ya, coba 1 Yohanes 5:7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. 3-nya adalah satu. Di sorga semua. Lah, saya ini perlu enggak ya, nih menghabiskan waktu. Ini orang yang ngerti teologi. Ada yang setuju ayat ini dan ada yang tidak setuju. Karena ini ada kurungnya kan ya. Jadi gini saudara. Alkitab ini aslinya kan sudah tidak ada. Ya. Aslinya kan tidak ada, karena memang ini salinan ribuan tahun, ya apa masih ada. Tidak mungkin, semua juga tidak punya, jangan, kok Kristen aja, semua lo tidak punya aslinya dulu mana. Aristoteles, Plato pun yang sekuler pun tulisannya ada, ini salinan semua loh. Ya, tidak ada yang asli, karena nggak mungkin rusak kan sudah. Nah salinannya, tapi jangan takut, salinannya orang Kristen ini paling banyak. Salinannya Kristen itu 5.000 ada salinan. Kitab Perjanjian Baru tok loh, baru Perjanjian Baru, belum yang Perjanjian Lama. Ada 5.000 salinan, ya. Dan dalam 5.000 salinan ini macam-macam loh. Ada yang ini ada yang enggak ada gitu loh maksudnya saudaraku. Lah makanya dikasih quorum. Lah orang-orang liberal nganggep wah ini tambahan, akhirnya dipakai surah Muslim. Ya, nyerang Kristen sendiri, salahnya sendiri ya. Makanya repot, orang Kristen liberal tuh repot saudaraku. Tapi kalau saya terpaksa nunjukkan ayat deh, karena yang dengar kan orang banyak. Jadi supaya kita ngerti bahwa, ini apa tambahan. Waduh. Kan emang yang nyalin kan saudaraku, yang ditambah yang nyalin gitu. Itu kan persepsi, pendapat, belum tentu benar. Ya, coba kalau nggak percaya ini, berarti kan gini, ayat ini ngomong ada 3 yang di sorga kan, yang bersaksi. Yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ayo kita lihat ayat-ayat di Alkitab, makanya baca itu keseluruhan. Ternyata kalau kita Bapa enggak usah heran ya, karena Yesus ngomong Bapamu di surga. Kalau kamu berdoa Bapa kami yang di surga. Kalau Bapa di surga kan udah jelas ya. Sekarang firman itu di mana? Coba lihat Mazmur 119 ayat 89. Mazmur 119 ayat 89, agak cepat ya. Bantu saya biar Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Firman Tuhan ada di mana? Di sorga. Bapa di sorga. Firman di, tadi kan karena orang enggak seneng kayak itu, apa yang liberal terus, ini tambahan karena ada kurung tadi loh. Memang
Di tempat lain ada, tempat ini tidak ada. Lah orang nyalin kan macam-macam, saudaraku. Ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap mungkin. Itu kan orang bisa berandai-andai. Tapi kalau kita khawatir ayat ini bikin atau tidak, lihat aja ayat yang lain. Firman di sorga, Roh Kudus di mana? 1 Petrus 1 ayat 12. Makanya baca Alkitab itu harus baca semua. Sebelum saya nunjukkan cara kerja, nanti kalau cara kerja kan seolah-olah Bapak gini, kok dewe-dewe. Saya tunjukkan kesatuannya dulu. Coba, 1 Petrus 1 ayat 12 ayat 12. 1 Petrus 1 ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri. Ini para nabi, mereka ini para nabi. Mereka enggak melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah Kamu itu diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka. Jadi para nabi ini perantaraan mereka, umat Tuhan nerima wahyu, nerima firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan yang oleh Roh Kudus, oleh Roh Kudus apa? Yang diutus dari sorga. Diutus dari mana? Surga. Jadi Roh Kudus diutus dari mana, Berarti sebelumnya di surga. Jadi ayat itu enggak masalah gitu. Ngerti Mas? Kalaupun orang mempermasalahkan ini tambahan, ini Bapa di sorga, firman di sorga, Roh Kudus di sorga. Nah sekarang kita akan melihat kesatuannya. Di sorga apakah duduk berjajar 3? Punya tempatnya satu sekarang. Tapi apakah hipotesisnya ini realita, saya nyebut realita yang hidup, realita yang punya pribadi ini adalah individu tersendiri, pribadi ini bukan individu yang dimaksud. Dalam kesatuan, saya tunjukkan kesatuannya, ini harus ngomong begini, Mang. Yohanes 8 ayat 42 tentang Tuhan Yesus ini, coba lihat. Saya harus cepat, ini sering kita baca kok. Ayo baca. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku, Tuhan Yesus ngomong apa? Keluar dan datang dari Allah. Berarti sebelumnya Yesus sebelum keluar dia ada di dalam diri Allah, gitu kan. Keluar dan datang dari Allah dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Nanti pertanyaan lagi lu, Tuhan kok diutus? Utusan berarti lu, Yesus lu nabi, gitu. Sana kan. Soalnya kan aku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Utusan itu bukan cuma manusia, jangan salah itu loh. Makanya kalau Alkitab ini begitu luar biasa menjelaskan. Yang diutus itu juga bukan cuma nabi. Kalau di Alkitab yang diutus itu malaikat diutus. Tadi kita barusan baca, Roh Kudus yang diutus dari mana? Surga. Roh Kudus pun diutus. Kenapa firman juga tidak diutus? Firman juga diutus. Yesaya 55:11 bisa dibuka. Firman yang keluar dari mulutku akan melaksanakan apa yang kuperintahkan, diutus. Ini konsepnya beda makanya. Kalau belajar pakai kitab mereka ya nggak nyambung. Inilah Alkitab. Ya. Roh Kudus diutus sama yang punya roh. Firman juga diutus sama yang punya firman. Dan diutus keluar. Nah, bedanya kalau malaikat diutus tidak keluar dari Allah, malaikat tidak keluar dari Allah. Manusia tidak keluar dari Allah, manusia keluar dari tanah. Diciptakan dari tanah dan kita keluar dari orang tua kita. Tapi firman keluar dari Allah. Yesus ngomong, aku keluar. Makanya Anda bingung, Yesus keluar dari Maria kok. Itu kan tanahnya, tanahnya, tubuhnya. Tapi kealahannya sebagai anak Allah, sebagai sang firman keluar dari Allah. Roh Kudus juga, Yohanes 15 ayat 26. Nanti ayat ini juga kita pakai pegangan cara Allah bekerja. Coba. Baca. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari penghibur, Bapa, itu masih Roh Kudus yang akan kuutus. Siapa yang ngutus? Tuhan Yesus bicara ya. Dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Tapi yang ngutus Tuhan Yesus kan rumit kan baca. Nah, itu Tritunggal itu begitu. Tapi kalau kita ngerti ini, kita praktekkan dalam hidup kita luar biasa. Ya kan? Coba direnungkan, roh jika penghibur yang akan kuutus. Jadi yang ngutus siapa? Tuhan Yesus. Dari mana Roh Kudus ini? Keluar dari Bapa. Tapi yang ngutus Tuhan Yesus. Nah, nanti ayat ini akan kita lihat. Ini caranya, karena Roh Kudus itu roh kehidupan. Kita udah belajar ya, manusia hidup itu karena ada roh. Kalau roh diambil, mati. Nggak usah saya ulangi ayatnya kan. Lah, saudaraku, dari sini kita bisa belajar. Ini saya tambahkan lagi
ayat ini mungkin kurang mantep ya, karena keluar berarti itu kan kayak interpretasi, walaupun ini benar. Tidak masalah, saya tunjukkan. Ini ayat ini luar biasa, kadang mau pakai ayat ini untuk menjelaskan kesatuan Allah kita yang kita sembah dalam Tritunggal. 1 Korintus 2. Kalau Yohanes 1 udah sering ya, prostonteon itu ya, firman itu kayak ologos in prostonteon. Ologos itu sang firman ada pada Bapa. Yohanes 1 ayat 1 sudah sering. Ini yang 1 Korintus 2, coba ayat ini mulai ya, ayat yang ke-7 enggak salah, coba. Pelan-pelan bacanya. Nah, mulai 6. Ini bagus ayat ini, Saudara. Saya dari dulu pengen ngomong ini, cuman ini saya memang mungkin sekali kalau enggak ngerti enggak apa-apa. Ini agak berat sedikit. Coba baca. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Jadi yang diberitakan apa? Hikmat, Terus? yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, Hikmat yang bukan dari dunia ini, dunia. dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, Bukan dari penguasa dunia ini. Terus? yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jadi bukan hikmat dari orang-orang hebat lah di dunia ini, tapi hikmat dari siapa? Allah. Terus? Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dari dan rahasia. Tapi yang kami beritakan adalah hikmatnya Allah. Bukan hikmat dari dunia, bukan hikmat dari Aristoteles, bukan hikmat dari Stoa, hikmat dari apa itu Plato, hikmat dari dunia, penguasa-penguasa dunia, raja-raja dunia yang akan ditiadakan ini. Tapi hikmat dari atas, dari Allah yang tersembunyi dan rahasia, misteri. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi coba renungkan, ini agak berat Mas Angom. Tuhan itu, Rasul Paulus sedang berbicara, ada satu hikmat yang bukan punyanya dunia. Hikmat ini hikmat dari Allah, yang rahasia, yang tersembunyi, yang akan diberitakan gitu loh. Ya saudaraku ya. Dan ini hikmatnya Allah ini sudah ada sebelum dunia dijadikan gitu loh saudaraku. Nanti kita bicara Yesus ya. Sang firman, sang hikmat. Jadi logos itu artinya juga hikmat. Itu disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Penguasa dunia ini, orang sehebat, sepintar apapun dunia ini, tidak ada satupun yang mengenal hikmat itu tadi. Kenapa? Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Nah, kenapa yang dimaksud hikmat itu Yesus? Saya tidak ngawur. Karena ada sini kan, kalau hikmat itu dikenal, tidak akan ada Yesus disalib. Ya toh? Sebab sekiranya mereka mengenalnya itu mengenal hikmat yang tersembunyi, yang punyanya Allah, yang rahasia misterion ini tadi loh. Yang disediakan Allah sebelum dijadikan bagi kemuliaan kita. Ini ada hikmat hanya Allah yang mau disampaikan, dinyatakan kepada manusia. Tapi manusia tidak kenal. Kalau kenal tidak akan disalib gitu loh. Terus, akhirnya muncul ayat ini, kita sering nyanyi. Nyanyinya tapi jadi berkat. Ayo sono, mudun terus. Sampai 10. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar. Ini misteri rahasianya. Tapi kita kan anggapnya berkat ya. Wah, pasangan hidup. Wah, kamu tidak pernah lihat, tidak pernah seneng, tidak pernah lihat, tidak pernah. Itu termasuk, itu bagiannya saja kok. Ya. Nanti lain kali kita belajar hikmat. Di dalam hikmat itu ada apa aja itu. Itu juga karena hikmat umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat tangan kiri. Itu berkatnya ya. Tapi hikmatnya ini loh yang penting. Jadi yang dimaksud ini hikmatnya. Kamu tidak pernah lihat, kamu tidak pernah dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu. Ini hikmat yang tersembunyi, yang rahasia. Tapi ini disediakan Allah buat engkau gitu loh. Itu bicara Tuhan Yesus yang itu berkat yang terindah gitu. Tapi kadang maaf ya pendeta tuh banyak otaknya langsung bicara. Jemaat ya gitu, seneng ya berkat. Butuh berkat apalagi beras tinggal 3 gelas. Nah, tidak usah khawatir. Kita punya Yesus, kita punya segalanya, amin. Engkaulah harta dalam hidupku yang ku miliki. Ya, Yesus itu harta yang paling berkat. Terus ayat 10 ini, saudaraku. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh Sebentar ini, pelan-pelan makanya baca. Karena kepada kita, ya, umat Tuhan, Allah telah
menyatakannya oleh Roh. Apa yang dinyatakan Allah itu? Yang dimaksud, ayo tadi udah dijelasin, ayo jemaat ini kalau pengajaran rada ya, ayo belajar. Ojo motivasi tok, ayo semangat ono Pak aku, wis semangat tok kok mulai kelenger. Semangatnya mudun hilang, lemes. Kalau saudara ngerti ini kebenaran, kalau tahu kebenaran itu memerdekakan kamu, ini Allah itu, Yesus kebenaran. Ini hikmat kepada kita Allah telah menyatakannya. Jadi hikmat yang dimiliki Allah tadi dinyatakan oleh Roh. Nanti lebih jelas. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Di dalam diri Allah. Loh, coba. Ada enggak pelajaran yang seperti ini? Dalam diri Allah itu ada apa saja? Loh, apa? Loh, Tritunggal itu seperti itu. Tadi kalau saudara baca ini, berarti dalam diri Allah ada apa? Coba ayo, cari mikir. Berarti dalam diri Allah ada apa ini? Kan Allah, Roh. Karena Roh itu menyelidiki kan di dalam diri Allah. Masuk di luar, kan masuk di dalam diri Allah, menyelidiki. Itu sama nanti cara kerjanya. Manusia itu juga punya roh. Menyelidiki Amsal itu. Roh manusia adalah pelita Tuhan untuk menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Makanya rohmu harus aktif. Kalau enggak aktif, rohmu enggak aktif. Hanya tubuhmu yang aktif, otakmu tok yang aktif. Kau enggak kenal tujuan hidupmu, kau enggak kenal yang lebih tinggi. Roh itu adalah derajat yang lebih tinggi. Karena dari Allah. Tubuh ini dari jiwa kita, akal budi kita, otak kita, memang ada yang enggak suka roh, jiwa, tubuh, oke lah, anggap ini nanti ini hikmat. Itu muncul karena ada roh. Manusia jadi makhluk hidup, jiwa yang hidup. Karena ada roh. Coba, jadi Allah ini coba kalau di sini dalamnya ada apa? Pertama ada Allah kan? Di dalamnya ada roh Allah yang menyelidiki. Yang diselidiki apa ini? Coba ayat tadi dulu dibaca dari 6 ini. Hikmat yang mau dinyatakan dibawa Roh Kudus. Loh, ini loh cara kerjanya Tuhan. Coba gini, waktu Yesus jadi manusia, firman jadi manusia, itu karena apa, saudaraku? Maria belum bersuami, belum berhubungan suami istri dengan Yusuf, masih bertunangan. Tapi kenapa bisa hamil? Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Loh, berarti yang menghadirkan, yang membawa Kristus, yang menyatakan hikmat ini jadi manusia. Firman jadi manusia apa? Roh Kudus. Tapi semuanya ada di dalam diri Allah. Mudeng enggak ini? Roda apa sih Pak Ari ya? Agak berat, tapi jelas enggak? Jadi di dalam diri Allah itu ada roh dan ada hikmat. Roh ini menyelidiki terus bawa keluar hikmat ini loh. Seret. Supaya manusia mengerti. Nerima hikmat itu. Ya maksud Allah, tapi yang ada dalam Kristus, maksudnya hikmat ini Tuhan Yesus. Logos itu loh. Nah ini mungkin 1 Korintus 1 ayat yang mungkin karena memang harus baca dari pasal 1. Ini kan pasal 2, mundur pasal 1 ayat 24. Nah ini loh, ngerti. Banyak ayat ini bisa, cuman waktu ya. Ini aja ayat ini, coba. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Karena kepotong, ini apa ini? Ayat 23 ya? 22 aja, biar ngerti, 22. Saya akan kunci nanti. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani. Pelan-pelan, sabar. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ini saya senang ayat ini. Ini menggambarkan manusia. Itu ada 2 kelompok orang. Satunya suka cari tanda, ya toh? Menghendaki. Aku butuh tanda. Kalau enggak ada tanda enggak percaya aku. Itu orang Yahudi, ciri khasnya. Ya toh? Kalau enggak ada bukti, tanda itu kayak bukti gitu, enggak percaya. Yang satunya orang-orang Yunani mencari hikmat. Satunya kalau enggak masuk akal enggak percaya. Loh, ini kan gambaran manusia. Kalau enggak ada bukti enggak percaya. Cari bukti, cari tanda. Yang satu cari aku harus ngerti dulu. Gitu loh. Kalau masuk akal cari hikmat kan, ngerti, baru percaya. Ini gambaran manusia. Tapi 23, lanjut. Tetapi kami yang memberitakan Kristus
Kristus yang disalibkan. Kristus yang disalibkan, tadi kita ada baca. Ini hikmat dari Allah. Dunia tidak ngerti. Kalau dunia ngerti, mereka tidak akan menyalibkan Yesus. Ya, karena, tapi yang kami beritakan mereka tidak ngerti. Kalau mereka ngerti, tidak akan menyalibkan Yesus. Gitu loh. Nah, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. batu sandungan. Karena orang Yahudi menantikan raja. Raja Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Yang datang kok lemah lembut. Tidak punya tentara. Ya buat banyak mujizat. Maaf saudaraku, orang Kristen kalau hanya mencari tanda-tanda fisik, kok kecewa. Kristen itu apa? Diberkati itu apa? Soge. Jabatan tinggi, harta melimpah, istriku banyak, ayo apa tambah celaka. Ukurannya dunia, hati-hati, ini cari tanda. Saya sudah, nanti coba di YouTube, coba kalau ada waktu sharing. Percaya enggak? Enggak ada waktu, nanti minggu depan mungkin kalau sempat kan sharing duluan ya, nanti saya jawabannya minggu depan. Ini bagus buat pendalaman kita. Percaya enggak, saudara? Ini cara berpikir ya. Percaya enggak bahwa manusia itu sudah punya porsinya masing-masing. Tuhan itu sudah membagi porsi. Iki tak kei sakmene, Bu Sri sakmene, Pak Hari sakmene, Pak Agung sakmene, Mas Heru sakmene, sudah mau ngotot apapun sudah porsinya segini percuma. Loh, ya, percaya gini apa enggak? Karena pertanyaan anak saya, nanti jawabannya minggu depan di YouTube sharing Mas juga ya. Kemarin kamu tak pancing juga pertanyaan, kan enggak apa-apa. Jawabannya anak saya udah ngerti, enggak tahu dia bisa melanjutkan, masih bingung. Udah jelasin sampai muru-muru. Enggak apa-apa, nanti coba sharing. Yakin enggak? Jadi memang nasibmu sudah segini gitu loh. Maksudnya porsimu sudah segini, kamu ya segini nih hidupmu. Kebahagiaanmu ya cuman segini ini. Keuanganmu ya cuman ditakar segini ini, enggak bisa lebih, sudah diatur Tuhan. Nah, gitu loh. Pemikiran gitu. Bener enggak itu? Ya saya belum jawab kan, bener enggak? Sharingkan, renungkan. Ya. Ya kan? Nah, ini ya cari tanda itu gitu. Orang Yahudi kesandung. Lihat Yesus kecewa. Makanya Yesus ngomong, berbahagialah orang jadi kecewa dan menolak aku. Itu gambaran Kristen sekarang. Jadi Kristen kok gak sugi-sugi. Jadi wong Kristen tambah susah. Wis gak usah Kristen. Kamu kesandung. Karena nanti pertanyaan saya ini ada hubungannya. Bagaimana dengan ini, keluar aja sedikit. Bagaimana dengan orang yang misi di pedalaman. Cuman melayani 2-3 orang. Susah hidupnya. Makan pun harus nembak burung dulu atau mungkin nepil, mancing ikan baru makan. Oh, enggak diberkati ini. Jemaat cuma 2 orang. Makan aja susah. Tapi tahu enggak, 1 jiwa itu berharga, saudara. 1 jiwa diselamatkan, malaikat bersorak-sorai. Ini cuma 2, enggak masalah. Makanya saya enggak mau lihat jemaat berapapun. Berharga, Anda berharga di mata Tuhan, amin. Harus dilayani. Apakah ini orang enggak diberkati? Makan aja susah. Tapi kalau enggak ada orang-orang seperti ini, mungkin 2 orang tadi terhilang, enggak kenal Yesus. Coba Anda renungkan, mencari tanda kesandung, hati-hati, saya jangan jemaat cari tanda. Kesandung. Yang terus bagi orang Yahudi, orang Yahudi kesandung. Terus bagi untuk orang-orang dan untuk orang bukan Yahudi, orang Yunani tadi itu menggambarkan orang yang main pikiran ya. Suatu kebodohan. Kebodohan. Tuhan kok mati. Nah, kita Tuhan kok disalib. Makanya dunia enggak kenal hikmat ini. Enggak kenal. Ya kan? Nah, tapi 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, saudara orang yang dipanggil Tuhan, ya, orang dipilih Tuhan, kalau Anda orang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, ini buktinya. Enggak perlu bukti, Buktinya bukan tanda, bukan kepinteran, rasio, tapi ini buktinya. baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan di hidupku. Memang aku nggak pinter,
gak nutut otakku. Diajari Tritunggal Pastur, mumet aja. Gak apa-apa, ya paling bertahap kan. Wong mungkin ya baru ini didalemi. Ya, selama ini ya sepintas, oh 3 itu 1, tapi nggak ngerti pendalamannya, penjelasannya. Mungkin otakku nggak nyampe. Aku tanda-tanda yang nggak lihat, otak ya gak nutut. Asalnya soge enggak, bodoh iya. Kan bodohan. Tetapi karena kita dipanggil, dipilih Tuhan. Bagi kita, Kristus yang dianggap batu sandungan. Kristus yang dianggap kebodohan bagi orang yang percaya. Tapi bagi kita, ini maksudnya gitu. Kristus adalah kekuatan Allah dalam hidupku. Dan hikmatnya Allah. Kita terima akhirnya, makanya ngerti Mas Hari. Jadi ngerti hikmatnya Allah, betul, tapi itu di dalam Kristus. Kalau hikmat dunia, enggak nyampe. Lu bayangkan, hikmat Allah di dalam Kristus, enggak masuk akal semua. Ya kan? Tulang aja jadi hidup pasukan. Tulang jadi pasukan, tentara loh. Mas loh, kalau tulang terus hidup orang kurus-kurus gitu ya, ketok balungane ya sudahlah. Ini ya Mas, misalnya kalau tulang-tulang dihidupkan terus jadi orang kurus-kurus dulu, ketok kelihatan yang kekurangan makan. Ini bukan dari tulang kering, Mas juga kan waktu Kersel, saya amazed dengan ini, sampai jadi pasukan yang besar. Saya mau tanya, tentara itu keceng, kurus apa gagah perkasa? Gagah perkasa. Bukan gendut ya saya gini. Ini kan berarti ini wow gitu loh. Ini bagi dia enggak mungkin. Enggak mungkin. Itu Kristus yang memungkinkan segala sesuatu. Akhirnya kembali ke tadi 1 Korintus pasal 2 tadi. Nah ini loh saudaraku hubungannya, makanya harus baca 2 pasal malah. Cuman kalau saya ngajak baca banyak nanti kelenger. 1 Korintus 2 ayat 10 tadi muncul ini. Baca lagi enggak apa-apa. 10 dan 11 langsung lanjut. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya tadi itu atasnya kan bicara hikmat ya, hikmat Allah tadi dalam Kristus tadi loh. Oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Menyatakannya oleh Roh yang menyelidiki dalam diri. Jadi yang membawa hikmat itu keluar kepada kita. Terus 21. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri. Jadi manusia itu tidak ngerti dirinya, kecuali roh yang di dalam dirinya ini. Karena Amsal itu menyelidiki hatinya. Jadi membuat Anda ngerti dirimu kalau rohmu aktif. Demikian pula yang ada di dalam dia, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Enggak ada yang tahu. Sombong amat kamu, siapa kamu merasa ngerti? Tes 1, 2, 3. Berapa banyak orang menganggap dirinya tahu? Tes. Terpaksa saya ambil mic-mu ya, enggak apa-apa ya. Berapa banyak orang menganggap dirinya tahu tentang Allah? Kalau bukan roh Allah yang menyingkapkan. Tidak akan ngerti. Orang bisa belajar seperti apapun. Orang bisa berasumsi. Berasumsi itu berpendapat seperti apapun. Saya ini memberi peringatan ini. Ya coba. 1 Korintus 8. Ini bicara tentang makanan dan di situ muncul kredo Kristen. Sahadatnya Kristen. Coba lihat. Mulai 1 Korintus 8 ayat 1 aja, enggak apa-apa. Ayat 4 sebenarnya. Ya, Pak, baca. Oh, saya mic-nya belum ada. Itu ditunggu ya. Tentang daging persembahan berhala. Kita tahu bahwa semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang jadi sombong, tetapi kasih membangun. Ayat 2, lanjutin. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Jadi ini GR ya, kalau orang merasa ngerti, sebenarnya enggak ngerti. Dia merasa punya pengetahuan tapi belum mencapai. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan pengetahuan, rohnya yang bisa. Coba lanjut terus. Tetapi
orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Lanjut. Tentang hal makan daging, persembahan berhala kita tahu. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia. Dunia ini tidak ada berhala sesungguhnya. Dan tidak ada Allah lain. Tidak ada Allah yang lain sesungguhnya. Daripada Allah yang Esa. Daripada Allah yang Esa yang kita panggil Bapa. Nanti ayat 6 itu siapa Allah yang Esa itu Bapa. Ayat 6. Ini jadi sebetulnya di dunia ini tidak ada berhala. Ya. Jangankan berhala, Allah lain aja tidak ada gitu. Ya, jadi tidak ada sesungguhnya berhala Allah lain. Nah, maksudnya apa? 5. Sebab sesungguhnya pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga. Sebab sungguh pun kalau ada yang disebut Allah, ini loh Tuhan, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah. Memang benar ada banyak Allah. Dan banyak Tuhan yang demikian. Yang demikian, yang hanya disebut, tapi sesungguhnya tidak ada, kosong. Cuma disebut aja. Orang boleh nyebut itu loh Tuhan, mana buktinya? Loh, makanya kita ini perlu membuktikan Tuhan melalui hidup kita. Tuhan itu nyata ketika Roh Kudus membawa yang di dalam dirinya ini keluar, hikmat menjadi manusia tadi, Yesus. Nah nanti Yesus hidup dalam kita. Aku hidup bukan lagi, tapi Yesus hidup dalamku. Kita hidup seperti Kristus. Jadi surat Kristus yang terbuka. Jadi sebetulnya gini, saudara, maksudnya ayat ini. Tapi ayat 6 ini kredo kita, syahadatnya orang Kristen. Tapi bagi kita, baca. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Hanya ada satu Allah saja, yaitu siapa? Yaitu Bapa. Yaitu Bapa. Ya kan, Allah itu Bapa. Kalau orang tidak menyebut Allah itu Bapa, ya itu bukan dalam iman Kristen. Saya sudah nemukan ayatnya kemarin di ini, saudara. Saya tunjukkan sebentar ya. Karena saudara seberang ini saya sempat nemukan, cari di Al-Quran banyak ya. Kenapa Muslim tidak percaya Allah itu adalah Bapa? Kan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan kan? Berarti tidak beranak, berarti kan dia bukan orang tua. Tidak diperanakkan, berarti juga bukan anak. Ada 2 ayat lain sebenarnya. Surat Al-An'am 101, dia atau Allah, pencipta langit bumi, bagaimana mungkin dia punya anak? Padahal dia tidak punya istri gitu loh. Jadi pemikirannya punya anak itu harus punya istri. Ya, dia menciptakan sesuatu, dia mengetahui segala sesuatu. Padahal bagi kita anak Allah itu kan bukan hasil perkawinan dengan istrinya, kan? Itu sudah salah paham sebenarnya. Yang kedua, ini ada lagi ya, saya pernah ngomong surat Surat Maryam 88 sampai 92. Dan mereka berkata, Tuhan yang pemurah mengambil atau mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Dan bumi belah dan gunung runtuh karena mendakwakan Allah yang maha pemurah punya anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang maha pemurah mengambil atau mempunyai anak. Dengar baik-baik. Al-Quran bukan hanya menolak Yesus, anak Allah. Al-Quran juga menolak kekristenan. Karena orang Kristen ini anak Allah kan bumi, langit terpecah. Mungkar kalau Allah punya anak. Loh saudara ini anak Allah juga. Loh Alkitab itu malaikat itu anak-anak Allah juga. Adam itu disebut anak Allah. Umat Tuhan, umat Israel disebut anakku yang sulung. Saudara ya apa? Makanya Allah yang benar. Nah, saudara kan sering disuruh, oh Kristen Allah apa itu gitu. Loh, itu loh yang benar itu Allah yang semua itu pengetahuan saja. Enggak ada berhala, enggak ada Allah. Walaupun disebut pun sebenarnya enggak ada. Karena yang ada Allah yang benar adalah Allah yang Esa, itu adalah Bapa. Maksudnya Bapa itu apa? Baca lanjutnya. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Yang daripadanya, ini sumber. Berasal segala sesuatu. Ini enak ini. Daripadanya berasal segala sesuatu. Sumber. Ada ayat 1 Korintus 12, Bapa segala roh. Roh itu keluar dari Bapa, yaitu kan diberikan kepada manusia. Sumber. Jadi kalau Allah enggak ada roh, dari mana Anda hidup? Berarti Allah enggak hidup. Allah hidup karena ada roh. Allah melakukan segala perkara, pekerjaan, keilahian karena ada firman. Dan ini satu Tuhan. Dan yang untuk Dia kita hidup. Oh, untuk kita dia hidup. Dan terus? Satu Tuhan saja
Satu Yaitu- Tuhan saja, yaitu yaitu Yesus Kristus, Yesus Kristus. Apa penjelasannya? yang olehnya Yang olehnya, oleh Tuhan Yesus ini, segala sesuatu telah dijadikan, segala sesuatu telah dijadikan. dan yang karena dia kita hidup. Karena Yesus, Tuhan satu Tuhan ini aja, kita hidup. Olehnya. Berarti segala sesuatu dari Allah, tetapi oleh Yesus itu Mas Hari bilang apa itu, kemarin Kersel, yang dilaksanakan itu, eksekusi. Yang mengeksekusi Tuhan Yesus. Nanti minggu depan aja. Allah yang merencanakan, menghendaki, semua itu, penciptaan, keselamatan, kehidupan. Itu Yesus yang mengeksekusi. Roh Kudus yang membawa itu terjadi dalam hidup kita. Memberi kehidupan atas eksekusi tadi. Misalnya Yesus, Allah berfirman, jadilah terang. Yang mengeksekusi Tuhan Yesus menjadikan terang. Terus ada kekuatan dinamis dan energisnya Allah keluar. Rohnya keluar. Ya, bersama perkataan Kristus ini jadi kesatuan. Jadi bukan yang mencipta Bapa, Yesus enggak, ya Tritunggal ini. Nah, terakhir mengenai kehidupan ini. Kemarin kita sudah buka Yeskiel 37. Saya tutup karena waktu ya. Mulai ayat 7 aja. Saya tunjukkan di sini. Yeskiel 37. Ayat 7 ya. Lalu Aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku jadi kan bernubuat, bernubuat itu menyampaikan firman. Bapa, jadi sebut Allah itu Bapa di situ. Ayo, Yeskiel, bernubuat, ucapkan firman. Aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, segera setelah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh, suatu suara berderak-derak, berderak-derak. dan tulang-tulang itu bertemu satu Tadi kan sama tulang-tulang lain. kering ya, bertemu satu sama lain, terus cepet, 8. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging, Urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. daging tumbuh, kemudian Kemudian kulit kulit menutupinya, menutupinya, tetapi tetapi mereka belum bernafas. belum bernapas. Lu sudah dieksekusi. Jadi, tapi belum gimana supaya manusia jadi hidup? Supaya bernapas. Ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, Firman-Nya Yahweh, Bapa berfirman lagi apa? bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Suruh mengucapkan firman Tuhan lagi. Ngomongnya kepada siapa? Tuh, tadi kan ngomong pada tulang-tulang. Sekarang ngomong kepada nafas hidup. Ini loh kenapa tadi kok Tuhan Yesus ngomong roh yang kuutus. Nanti ada Yohanes 16 itu, Roh Kudus itu akan mengatakan yang ku terima daripadaku. Jadi Yesus itu yang mengutus Roh Kudus, tadi udah belajar kan, Yohanes 15 ayat 26 tadi. Jadi harus ngomong firman dulu, beginilah firman Tuhan, hai nafas hidup, baca. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Jadi supaya nafas hidup itu datang, harus apa? Berfirman. Makanya firman itu yang mengeksekusi. Ini firman ini sebelum jadi manusia loh Tuhan Yesus. Jadi cara kerjanya gitu. Kemarin di Kersel kita praktekkan kan. Anda, sayang waktunya ya. Nanti minggu depan aja. Tuhan itu menaruh dalam diri kita. Itu ada 2. Firman-Nya dan rohnya. Dalam hati kita. Sayang waktunya enggak cukup. Makanya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu luas maknanya. Salah satunya ini. Tadi kita udah belajar dalam diri Allah itu ada apa? Ada roh dan hikmat tadi loh, atau firman, logos. Lah Allah mau kita juga seperti itu. Dan kalau cara kerjanya Allah seperti itu, kita juga seperti itu. Loh ini, enggak ada ajaran seperti ini, cari agama apapun. Loh prakteknya kita gimana? Ini supaya hidup, supaya ada pengharapan, ada mujizat. Ayo berfirman, bernubuatlah, sampaikan firman. Loh prakteknya kita apa berarti? Ayo Kersel kemarin ingat enggak? Berarti kita sebagai manusia ngapain? Supaya kita ngalami kebangkitan, kebangunan, atau kehidupan yang pengharapan ini. Kita berfirman. Firman-Nya Allah kita ucapkan. Ini aja, banyak ya, cuma salah satu aja. Roma pasal 9. Firman itu enggak jauh, di mana itu? Ayat 10 ya? 10, 9, 10, 11 ya. 11. Ayat terakhir kita tutup. Ini praktek. Roma 10, saya harus buka dulu nih. Ayat yang bukan 8 ya. Roma 10, 7 ya, 7 atau 8. Firman, ini 8.
Ya sering kita baca ini. Tetapi apakah katanya, ini firman itu dekat kepadamu, Firman itu dekat yakni di dalam mulutmu dalam mulutmu, dan di dalam hatimu. dalam hatimu. Itulah Sang firman itu enggak jauh. Yesus itu enggak jauh. Ada di mulutmu, ada di hatimu. Kalau kau mau lihat tulang-tulang kering hidup lagi, hei anak manusia, bernubuatlah kepada tulang kering, kepada usahamu yang mungkin sedang lesu, kepada kesehatanmu yang sedang menurun. Hei tubuhku sehat. Kenapa? Tidak lakukan itu. Saya sedang ngomong, utangku lunas, utang usaha. Di Mas Yuka itu, bolak-balik ditagih. Dibantu, luar biasa loh bantu. Saya sedang praktekkan ini, saudara. Anakku, pinter, goblok anakku, anaknya dikutuk. Firman itu di mulut, di hati, ucapkan. Ketika diucapkan, Roh Kudus itu loh, nanti yang menghidupkan. Loh, kalau enggak ngerti Tritunggal ya, apa? Makanya semua itu berhala. Berhala itu kosong, enggak ada Allah yang lain, cuma pengetahuan saja. Makanya banyak orang tanpa sadar bikin agama sendiri menurut otaknya. Tuhan itu kayak gini, itu menurutmu. Tapi ayo, apa kata firman Tuhan? Ayo kita menjadi serupa, segambar dengan Allah melalui mempraktekkan itu. Allah aja bekerja melalui firman dan rohnya. Kita juga. Melalui apa? Doa. Loh, berdoa kan, makanya Yakobus itu katakan doa yang didengar itu adalah doa yang sesuai firman, sesuai kehendak Allah. Ya kan? Oh, no gangguan ini. Itu sesuai kehendak Allah. Doa, ayo doakan. Ucapkan firman. Ya saya minggu lalu kasih contoh Mbak Dina, geblak, blak. Tidak ada tulang yang patah. Oh, tak cari ayat dulu, selak kelenger. Ayo dibaca, direnungkan, ucapkan melalui doa. Berkati. Orang-orang yang kau kasih, berkati usahamu, berkati kesehatanmu dengan firman. Hidup, tulang-tulang kering hidup lagi. Ya. Terus roh itu, hei, nafas hidup datang. Makanya Tuhan Yesus itu, sayang waktu tidak cukup ya, yang mencurahkan Roh Kudus itu Tuhan Yesus. Memang roh itu keluar dari Bapa. Tapi Yesus yang mencurahkan. Makanya di luar Yesus tidak ada berkat. Di luar Yesus tidak ada Roh Kudus. Di luar Yesus tidak ada kekuatan. Dia adalah hikmatnya Allah. Dialah kekuatannya Allah. Ya, jadi mari kita praktekkan hidup kita. Ada firman Allah, ada roh Allah. Saya tutup ini karena Kersel sempat saya sampaikan ya. Kenapa ada ayat begini? Bukan oleh Bukan oleh kuat dan gagahmu. Ada lagunya kan itu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh rohku. Jadi Anda itu bukan karena engkau berhasil, karena kekuatanmu, kegagahanmu, kepandaianmu. Itu karena roh Tuhan. Orang kalau mengandalkan kekuatannya, kepandaiannya terbatas. Seberapa sih kemampuan manusia? Makanya Tuhan aja loh, cara kerjanya dengan firman dan roh itu loh. Dan dia beri itu pada kita, firman itu tidak jauh di mulutmu, di hatimu. Rohku kucurahkan, rohku tinggal nanti minggu depan. Bukan, dalam, berarti kita mau diduplikat oleh Tuhan. Ayo, kita ini cerita, surat yang terbuka. Supaya dunia ini mengenal Allah melalui hidup saudara dan saya. Amin, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Lagu itu iso gak ya? Bukan.